Oke teman-teman investor, hari ini kita akan lakukan sesuatu yang seru, kita akan adakan sebuah studi kasus, anggap saja saya ini mentor Anda, dan kita akan sama-sama membedah satu perusahaan dari A sampai Z. Perusahaan yang jadi pasien kita hari ini adalah PT Perdana Bangun Pusaka Tbk, atau yang kodenya di bursa itu KONI. Siap? Mari kita mulai. Coba saya tanya dulu deh, Anda pernah nggak nemuin sebuah perusahaan yang fundamentalnya oke banget, kinerjanya bagus, tapi kok sepi-sepi aja gitu di pasar, kayak nggak ada yang lirik. Nah, coba kita selidiki bareng-bareng. Jangan-jangan KONI ini adalah salah satu harta karun yang tersembunyi itu. Langkah pertama tentu saja kita kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya PT Perdana Bangun Pusaka ini? Apa bisnis mereka? Nah ini dia, penampakan kantor pusat mereka yang ada di Jakarta. Jadi ini perusahaan beneran ada ya. Satu hal yang perlu Anda ingat, KONI ini bukan pemain baru, bukan anak kemarin sore. Mereka ini sudah lama malang melintang di dunia distribusi. Dan sebentar lagi kita akan lihat apa saja yang mereka distribusikan. Coba kita lihat rekam jejaknya. Berdiri dari tahun 87 dan udah IPO dari tahun 95. Artinya apa? Perusahaan ini udah ngelewatin berbagai macam krisis ekonomi loh. Mereka bukan cuma berhasil bertahan, tapi juga sukses membangun jaringan distribusi yang kuat di seluruh penjuru Indonesia. Ini bukti ketangguhan. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling krusial buat kita sebagai investor. Gimana caranya mereka cari duit? Dari mana datangnya keuntungan mereka? Yuk kita bedah dapurnya. Nah, ini dia sumber-sumber cuan mereka. Mulai dari yang mungkin kita udah sering dengar ya, kayak produk dan peralatan fotografi. Terus ada printer foto dan bahan-bahan buat advertising. Tapi ada juga yang lebih spesifik nih, kayak film X-ray untuk medis. Plus, mereka juga punya investasi di anak perusahaan. Kelihatannya bisnis mereka cukup beragam ya. Nah, secara operasional, strategi mereka ini cerdas. Mereka punya dua mesin utama. Pertama, mesin trading. Ini kerjaannya jualan produk yang laku keras, volumenya gede. Keuntungannya mungkin tipis per barang, tapi karena jualannya banyak, jadi perputarannya cepat banget. Mesin kedua itu services atau layanan. Ini lebih spesifik, lebih niche. Nah, margin keuntungan di sini lebih tebal. Jadi ada keseimbangan yang bagus antara volume dan profitabilitas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru buat para investor fundamental, yaitu bedah laporan keuangan. Anggap aja kita lagi jadi dokter perusahaan, dan kita mau lihat hasil financial health check-up-nya. Seberapa sehat sih kondisi perusahaan ini? Coba perhatikan angka-angka di tabel ini. Pendapatan naik, laba juga kelihatan bertumbuh. Oke, bagus. Tapi, sebagai mentor, mata saya itu langsung lari ke baris paling bawah, ekuitas. Nah, disinilah letak harta karunnya. Ini dia poin utamanya. Ekuitas, alias modal bersih milik perusahaan, itu naik terus secara konsisten. Dari sekitar 106 miliar, sekarang udah jadi hampir 176 miliar. Artinya apa? Sederhana, perusahaan ini pinter ngungkulin duit, bukan ngabisin duit. Nilai yang diciptakan untuk para pemegang saham itu terus bertambah. Mau tahu cara paling cepat buat ngecek kesehatan keuangan perusahaan? Lihat aja rasio utang terhadap ekuitasnya. Gampangnya gini deh, coba bandingkan total utang pribadi Anda dengan total kekayaan bersih yang Anda punya. Pastinya makin kecil utangnya, makin nyenyak tidurnya kan? Nah, prinsip yang sama persis berlaku buat perusahaan. Sekarang kita lihat dashboard mentor ini. Ada rasio PIR, ada PPV, oke standar lah ya. Tapi coba lihat yang ini, debt to equity ratio-nya cuma 0,16. Wah, ini rendah banget. Ini artinya perusahaan berdiri kokoh di atas modalnya sendiri, bukan di atas tumpukan utang. Pondasi keuangannya kuat banget. Oke, kita udah tahu keuangannya sehat walafiat. Pertanyaan selanjutnya, perusahaan ini mau dibawa kemana? Apa rencana mereka buat masa depan? Yuk kita intip bareng-bareng. Target yang dipasang manajemen, menurut saya, sangat realistis dan masuk akal. Pertumbuhan 5-10% per tahun. Ini menunjukkan manajemen yang nggak muluk-muluk, mereka nggak jual mimpi. Ini sinyal bahwa mereka fokus pada pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Saya pribadi suka yang seperti ini. Terus, gimana cara mereka mencapai target itu? Mereka punya 3 jurus utama. 1, karena kantongnya tebel alias kasnya banyak, mereka bisa borong barang impor dalam jumlah besar biar dapat harga miring. 2, mereka pakai mesin-mesin yang udah ada buat bikin produk custom yang nggak bisa dibikin sama pesaing mereka. Cerdas. Dan yang ketiga, mereka sadar zaman udah berubah. Jadi mereka mulai masuk ke produk cetak yang ramah lingkungan dan serba digital. Strategi yang sangat komplit dan solid. Baik, kita udah lihat bisnisnya, udah cek kesehatannya, udah intip juga rencana masa depannya. Sekarang saatnya kita tarik kesimpulan. Waktunya kita kasih penilaian akhir. The verdict. Inilah pertanyaan puncaknya kan?
pertanyaan yang paling penting buat setiap investor. Setelah semua analisis ini, apakah harga yang ditawarkan pasar saat ini sudah mencerminkan semua kekuatan yang kita temukan? Atau jangan-jangan pasar belum sadar dan ada peluang di sana? Dan ternyata ini dia temuannya. Menurut salah satu platform analisis yang cukup dikenal, Simply Wall Street, saham KONI ini dianggap 90,1% undervalued. Saya ulangi ya, 90,1% di bawah harga wajarnya. Wow, ini adalah angka yang sangat-sangat signifikan. Tapi, tunggu dulu. Seorang investor yang bijak itu selalu melihat dua sisi mata uang. Kekuatannya jelas banget, fundamentalnya kuat, utangnya mini, strateginya jelas. Tapi ada risikonya juga. Karena saham ini sepi, dia jadi kurang sorotan dari analis. Dan mungkin sahamnya nggak gampang buat diperjualbelikan dalam jumlah besar, alias kurang liquid. Nah, ini harus jadi bahan pertimbangan kita juga. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Untuk perusahaan yang sehat tapi terlupakan seperti KONI ini, kira-kira pemicu atau katalis apa ya yang dibutuhkan supaya pasar akhirnya melek dan bisa melihat nilai aslinya? Nah, menemukan jawabannya, itulah bagian dari seni berinvestasi. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah kasus kita kali ini.